Nagara lantas keluar rumah, duduk di teras. Sebelumnya, ia sempat membuka laci lemari paling atas pada lemari di samping televisi. Tempat yang selalu ia gunakan untuk menyimpan rokok. Rahasia kecil, Nagara masih merokok sampai sekarang. Sesekali. Sengaja ia sembunyikan di sana, karena rak tersebut terlalu tinggi untuk Kanaya jangkau. Dan setahu istrinya, tidak ada barang apapun yang disimpan di sana. Ia lantas mengambil satu batang dari dalam kemasan dan menyelipkannya di antara kedua bibir. Tangannya dengan cekatan menyalakan korek api. Beda dengan apartemennya dulu, di sini rasanya lebih sepi ketika malam. Selain fakta jika kebanyakan tetangga sekitarnya jarang yang pulang ke rumah, entah karena pekerjaan atau meninggali rumah lain, juga karena tidak ada bising klakson yang sesekali terdengar ke liang telinganya. Asap mengepul ke udara. Kepala Nagara menengadah. Pekerjaan di kantor sedikit melelahkan akhir-akhir ini. Kanaya sendiri sejak tadi hanya berdiri di balik pintu, merutuki perilaku kekanakannya. Dan terlalu gengsi untuk keluar dan meminta maaf pada Nagara. Tapi ketimbang tidur tanpa pelukan dari sang suami dan berakhir dengan dirinya yang tidak bisa tidur nyenyak, Kanaya memilih menurunkan level gengsinya sampai ke dasar. Namun begitu membuka pintu dan berjalan ke depan, ia tidak menemukan presensi Nagara di ruang tengah. Hingga langkah Kanaya membawanya keluar, sebab ia melihat pintu depan yang sedikit terbuka. Padahal seingatnya sudah ia tutup. Matanya memicing begitu sampai di dekat pintu dan melihat Nagara yang tengah mengepulkan asap rokoknya kuat-kuat ke udara. Asap itu berlari ke wajahnya hingga Kanaya menahan napas beberapa saat. Dan dengan impulsifnya, ia mengambil alih batang rokok di mulut Nagara. Laki-laki itu terperanjat, kaget dan menoleh cepat. "Nai!" Makin kaget lagi tatkala tangan Kanaya mengarahkan sebatang nikotin itu ke mulutnya, hendak menghisap rokok tersebut. Sampai Nagara segera beranjak, merebut benda itu, dan membuangnya ke lantai. Dengan sekali injakan, sulutan api di salah satu ujungnya mati. Matanya lantas menatap Kanaya nyalang. "Udah gila kamu? Nggak sayang nyawa anak?" Nagara kelepasan menggunakan nada tinggi dan kalimat yang sedikit kasar. Sedetik kemudian tersadar dan gelagapan. "Kamu bilang udah nggak ngerokok, Mas?" Tanya Kanaya dengan suara nyaris hilang. "Still. Tindakan kamu barusan bisa aja bahayain nyawa di perut kamu. Gimana kalau anak aku kenapa-napa?" Niat untuk meminta maaf malah kini menguap, dan kobaran kekesalan pun kemarahan meletup di dada Kanaya. Dia tiba-tiba marah akan hal lain. Anak kamu. Kamu selalu bilang kayak gitu, seolah aku nggak ada andil di sini. Dia cuma numpang hidup di perut aku." Kanaya menunjuk perutnya sendiri. Selama ini ia selalu diam setiap kali Nagara menyebut anak mereka dengan kata, "anak aku." Padahal ia merasa sedikit terganggu. Nagara menghembuskan napas keras-keras. Lalu berniat menjangkau tangan Kanaya dan sedikit memajukan badannya, tidak berani terlalu dekat. Sebab jelas aroma rokok masih hinggap di badannya. Baru saja, jantungnya nyaris berhenti berdetak jika ia tidak dengan cepat mengenyahkan putung rokok dari tangan Kanaya. Namun tindakannya mendapatkan penolakan. Kanaya menghempaskan tangannya, hingga telapak tangan Nagara hanya bisa menggenggam angin. "Kita ngobrol di dalam aja, Nai. Emang ada yang bilang mau ngobrol sama kamu? Jelas ada dua pertanyaan yang mesti aku jawab." Mata Nagara menatap Kanaya tepat di maniknya. Tidak ada getaran amarah atau kekesalan akan tindakan Kanaya tadi. Dia sudah banyak belajar untuk mengendalikan diri dan emosinya. Tidak lucu, jika lagi-lagi mereka bertengkar perkara ia yang sulit mengendalikan diri dan berkata kasar. "Aku nggak mau ngobrol sama kamu." Kanaya hanya tengah menghindari perdebatan. Terus maunya Nai apa? "Nggak mau ngobrol. Nggak mau sama kamu." Setelahnya, si perempuan kembali masuk dan membanting keras pintu kamarnya. Entah kenapa akhir-akhir ini suasana hatinya mudah sekali berubah.
Jangankan Nagara, dia saja kebingungan dengan dirinya sendiri. Kanaya mengunci pintu kamarnya lagi dari dalam. Meninggalkan Nagara yang kemudian meraih jaket miliknya dan juga kunci mobil. Tadinya Nagara hendak tandang menemui Haidan. Sayangnya sudah tengah malam dan tidak mungkin kawannya itu masih terjaga. Pun rasanya sungkan jika mesti bertamu di jam-jam segini. Mengingat Haidan masih tinggal dengan kedua orang tuanya. Setelah mengemudikan mobilnya ke sana kemari dan membeli segelas es kopi, Nagara memutuskan pergi ke kediaman asistennya. Letaknya tidak jauh dari apartemen yang Nagara tinggali dulu. "Gar, gue tahu banget lo atasan gue di kantor. Cuman nih ye, tahu adab lah. Lo yang bener aja nyamper gue di jam segini." Itu kalimat sambutan dari Jovan tatkala ia membuka pintu apartemen dan menemukan keberadaan Nagara di luar. Dengan mata yang masih setengah terpejam, Jovan mencerca Nagara. Tapi tenang, bosnya itu bukan tipikal orang pendendam dan mencampurkan urusan pribadi dengan pekerjaan. Jadi Jovan bebas berkata di depannya sekarang, sebab ini sudah di luar jam kerja. Toh mereka juga sering berbincang santai. Awal bekerja rasanya sangat tekanan batin sebetulnya. Menghadapi Nagara yang perfeksionisnya bukan main. Tiap kali adiknya berkunjung ke apartemen dan ditanya, "Lo oke, Bang?" Jawaban Jovan selalu, "Oke, gue baik-baik aja." Padahal mah jiwanya nyaris terbantai. Pun itu bukan pekerjaan pertama Jovan. Lalu terkadang dia berpikir dan berbicara dengan dirinya sendiri, sudah biasa, sebab tinggal sendirian dan tidak ada teman. Bayangin, Pan. Lo masuk neraka karena setiap kali ditanya keadaan, selalu bung. Jawaban lo pasti nggak apa-apa. Gue baik-baik aja. Kan nggak lucu ya? Gue berantem sama istri gue. Jovan menghela napas panjang. Seperti helaan napas para pejuang cuan yang selalu berangkat pagi dan pulang larut malam. Tidak ada lagi tenaga untuk mengeluh. Jadilah ia membuka pintu lebar-lebar dan mempersilakan Nagara masuk. Nagara duduk tenang di ruang tengah dan sesekali menyedot es kopinya dengan pandangan kosong dan menerawang. Berantem gimana? Hingga suara Jovan terdengar sembari laki-laki bertubuh jangkung itu berjalan mendekat. Membawakan 2 botol soft drink dan diletakkan ke meja. Yang salah satunya kini ia teguk. Nggak berantem sih, cuman dia yang marah. Awalnya karena dia mau minum Sprite campur Yakult. Terus nggak gue iyain. Abis itu gue nggak dibolehin masuk kamar. Buset. Jovan berkomentar lalu tertawa setelahnya. Kasihan sekaligus puas dengan wajah nelangsa Nagara. Di mana di kantor dia lebih sering memasang wajah datar. Kini lebih terlihat sisi manusiawinya. Abis itu gue keluar, ngerokok. Kerjaan kan lagi riwa akhir-akhir ini, otak gue juga sumpek. Taunya dia nyamper. Dia ngertinya gue udah nggak ngerokok. Tapi sebenarnya masih sesekali. Terus mungkin niat dia pingin bikin gue berhenti, tapi ekstrim, sat. Masa dia ngambil rokok gue terus mau gantian dia yang ngisep. Lo bayangin jantung gue hampir copot saking kagetnya. Biar lo kapok. Nagara mendengus. Abis itu, gue yang kaget jadi nggak sengaja bentak dia. Bentak gimana? Nagara mengulangi kalimatnya yang tadi dan juga jawaban Kanaya setelahnya perihal dirinya yang menyebut nyawa dalam perut Kanaya dengan kata, "Anak aku." Lah lo goblok sih. Buatnya aja bareng. Enak bener hak klaimnya cuman jadi milik lo. Nggak gitu maksud gue. Bentar, bos. Ini masalahnya udah tengah malam ya. Terus besok juga kita kerja. Lo kalau mau curcol, khawatirnya besok gue bangun kesiangan. Itu pun kalau masih sempet tidur ya. Perkataan Jovan membuat Nagara mendelik. Gue nggak curhat. Gue mau numpang tidur. Cek, balik deh elah. Bini lo masa ditinggalin sendirian di rumah. Rawan. Besok gue balik. Sekarang numpang dulu di sini. Nagara juga perlu merencanakan hal yang akan ia katakan kepada Kanaya. Pun sedikit mengistirahatkan otak.
Jovan bisa apa selain pasrah? Melihat wajah asistennya yang setengah hati memberikan bantuan, membuat Nagara akhirnya berkata, tenang. Gue nggak bakal ngerepotin lo sama sekali. Besok pagi langsung cabut. HOAX. Besok paginya Jovan mendadak jadi seperti suami siaga, tatkala ia mendengar suara seseorang yang muntah. Membuatnya segera mengejar langkah Nagara ke kamar mandi dan mengurut tengkuk atasannya itu yang tengah berusaha mengeluarkan isi perutnya. Dia memang sudah mendengar jika Nagara mengalami hamil simpatik. Namun ia pikir masa-masa di mana Nagara muntah-muntah sudah lewat. Aji gili, arg. Satu tangannya lagi menyapit hidungnya dengan dua jari. Kepalanya menengok ke samping. Ogah melihat Nagara. Setelah selesai, ia memapah tubuh Nagara untuk duduk di sofa. Anjir, masih aja muntah-muntah. Nagara juga heran, kemarin-kemarin hanya mual sedikit. Balik gih, sebelum istri lo bangun. Anterin, jawab Nagara dengan nada lemas. Ya Tuhan, kini giliran Jovan yang ingin muntah. Dia serasa sedang jadi seorang suami yang istrinya sedang hamil. Jadilah ketika langit masih menyemburkan warna jingga samar, ia membawa Nagara turun. Niatnya hanya mengantarkan sampai mobil saja. Jovan merangkul bahu Nagara, takut laki-laki itu tumbang. Nyatanya perilakunya ini mendapatkan persepsi lain dari Pak Satpam di bawah. Beliau menatap mereka dengan mulut yang menganga dan segera ia tutup. Lalu tersenyum canggung, tidak berniat mencampuri urusan salah satu penghuni unit apartemen. Meski otaknya tidak bisa melupakan kejadian barusan di mana Jovan memapah laki-laki yang badannya lemas dan jaket yang tersampir di dada. Sangat sus. Jovan tidak ada waktu untuk menjelaskan. Begitu sampai rumah, ternyata betul Kanaya belum bangun. Nagara segera membuka kunci pintu depan dan dengan terpaksa mengambil kunci cadangan kamar. Jika semalam ia membiarkan Kanaya bertindak seperti itu, menyuruhnya tidur di luar, padahal meskipun pintu dikunci dari dalam, Nagara tetap bisa masuk. Karena mereka memiliki dua kunci cadangan setiap ruangan. Sebab Nagara ingin memberi Kanaya waktu dan mencerna sendiri emosinya. Kini ia menerobos masuk dan menyelinap di balik selimut lalu berbaring menyamping, menatap ke arah Kanaya. Terus mengamati wajah istrinya hingga si perempuan membuka kedua bola mata. Hai, sapa Nagara yang justru terdengar konyol. Hingga Kanaya menarik tengkuknya mendekat dan menubrukkan wajahnya ke leher Nagara. Lalu mulai terisak. Semalam saat mendengar suara mobil dan mengetahui kepergian Nagara, Kanaya tidak henti-hentinya merasa takut. Takut ditinggalkan. Nagara hampir saja mendorong kepala Kanaya menjauh. Sebab kedipan mata dan gerakan bibir Kanaya membuat lehernya geli. Tapi tidak lucu jika ia kembali mengulang kejadian saat dirinya mendorong istrinya dari atas kasur hingga perempuan itu terjerembab ke lantai. Nai udah mau ngobrol? Tanya Nagara yang kini mengelus bagian belakang kepala Kanaya. Nagara dapat merasakan anggukan Kanaya dua kali. Hingga kepala perempuan itu menjauh dan menatap Nagara dengan mata yang memerah. Nagara mengecup kedua mata Kanaya sekilas. Lalu tersenyum lebar. Menunggu istrinya menjawab dengan kata, "Mau, Nana. Kenapa mesti Nana coba?" Nagara merajuk dan bangkit dari tidurnya. Dulu, dia selalu suka dipanggil dengan nama tersebut karena menurutnya terkesan imut dan menggemaskan. Tapi makin tumbuh dewasa, Nagara jadi kesal jika ada yang memanggilnya demikian. Pernah sekali saat masih kelas 2 SMP, dia merajuk dipanggil Nana di depan kawan-kawan, hingga mogok makan seharian. Menahan rasa lapar. Alhasil semua keluarga besar sepakat tidak lagi memanggilnya begitu, kecuali kakeknya. Yah meski terkadang masih saja ada yang keceplosan. "Kamu nggak suka?" tanya Kanaya dengan nada getir hampir menangis lagi. Buru-buru Nagara melambaikan tangan dan menyangkal. Dia panik. "Nggak gitu, Nai Nui. Kalau kamu mau panggil Nana nggak apa-apa. Asal Nai yang panggil aku suka." "Cih, Picisan.
Jawaban Kanaya membuat Nagara yang kini cemberut. Tangan si perempuan lantas memeluk pinggang Nagara masih dengan posisi terlentang di atas kasur. Sedang suaminya masih duduk. Kamu semalam kemana? Nagara pikir Kanaya sudah terlelap ketika ia pergi. Kalau kata Jovan Rawan, tidak juga sebetulnya. Perumahan mereka dijaga sangat ketat. Berada di lingkungan yang aman dan tentram. Tapi tetap saja si Nagara khawatir, makanya dia tandang pulang pagi-pagi sekali. Dan merasa tolol meninggalkan Kanaya sendirian. Nginep di rumah Jovan. Aku bingung harus gimana. Takut ngomong yang enggak-enggak, terus kamu makin marah. Explain to me then. Yang mana dulu? Terserah kamu. Kalau kelamaan mikir keburu siang. Kamu keburu telat berangkat ke kantor. Nagara memerosotkan badannya sampai kini ikut berbaring di sebelah Kanaya kembali dan pelukan dari perempuan tersebut berpindah ke dadanya. Yang kemudian tangan Kanaya diambil oleh Nagara dan digenggam. Kasih kekuatan dulu, Nay. Bateraiku udah lowbat. Kan sejak semalam belum di-charge. Kayak HP aja. Sudah tahu maksud suaminya, Kanaya segera memeluk tubuh Nagara. Mau sambil ngenyot, Nay. Lo lama-lama gue usir juga dari rumah ya. Nagara yang tidak menyangka Kanaya tiba-tiba berteriak seperti itu hanya bisa pasrah dengan telinga berdenging dan mata yang terbuka lebar. Rasa kantuk yang tadi sempat hinggap sekejap, kini sepenuhnya hilang. Tidak sanggup berkata-kata. Ayang sudah berubah, ucap Nagara mendramatisir keadaan sebab baru saja dipanggil Kanaya dengan kata, lo. Lagian aneh-aneh aja. Punya kamu coba yang aku kenyot. Salah memberi jawaban. Bukannya merasa bersalah, Nagara malah cengar-cengir dan menyingkap kaosnya ke atas untuk merealisasikan kalimat Kanaya. Boleh, Nay. Nih. Istrinya seketika berguling ke sisi kiri kasur. Hingga lagi-lagi Nagara berhasil dibuat jantungan dan segera menarik ujung belakang baju Kanaya. Takut-takut si perempuan kelewat hingga gelinding ke bawah. Jangan tengkurap, Kanaya. Adeknya kegencet. Ya Tuhan ya Rob. Makin-makin lagi ketika Kanaya malah terdiam dengan posisi tengkurap. Membuat Nagara segera menarik tubuh istrinya untuk duduk. Untung saja istrinya menurut. Cih, sekarang manggilnya adek bukan, anak aku, lagi. Nagara meringis tatkala melihat lirikan sinis dari Kanaya. Maaf, maksudnya bukan gitu. Iya aku salah pokoknya. Pembelaan kamu apa? Nggak ada. Aku udah bilang aku salah. Aku minta maaf. Cek. Mau dengar alasan kamu manggilnya anak aku? Bukan anak kita. Itu. Aku ngerasa dia ada karena aku. Aku jugalah. Protes Kanaya merasa tidak terima dengan pernyataan Nagara barusan. Dengerin dulu. Apa? Maksudnya kalau aku nggak nanam benih di perut kamu? Di perut kamu sekarang pasti nggak ada si adek kan? Ini ada tidak kata-kata yang lebih halus dan tidak terkesan frontal seperti ini. Masalahnya sekarang pipi Kanaya udah bersemu merah. Tapi dia menahan agar tidak protes atau menjauh dari tubuh Nagara, sebab ia ingin mendengar jawaban laki-laki itu. Mata Nagara melirik wajah istrinya sejenak yang fokus menatap ke tembok dekat pintu kamar ketimbang memerhatikan dirinya yang kini tengah berbicara. Hanya telinganya saja yang mendengarkan dengan seksama. Makanya aku ngerasa responsibel karena dia ada karena ulah aku. Terus karena perbuatan aku itu, jadi ngerubah bentuk tubuh kamu sekarang. Benihnya kan dari aku mikir itu bagian dari diri aku yang numpang di perut kamu. Makanya aku latah bilang anak aku terus. Cuman lagi, itu nggak bisa dijadiin pembenaran atas ucapan aku. Aku salahlah pokoknya. Ya harusnya kehamilan ini justru andil kamu yang paling besar. Dibaratkan nih ya, Nay. Kamu perusahaannya, pabriknya. Terus aku cuma nanam saham. Gimana perkembangan si adek, jelas kamu yang ngerasain. Tidak ada kalimat yang keluar dari mulut Kanaya. Maaf, Nay. Kamu mau bubur ayam nggak? Apa-apaan?
Murah banget kemarahanku, kamu sogok pakai bubur ayam. Aduh, salah lagi. Padahal niatnya mau menghibur Kanaya. Dan mengajak istrinya itu sarapan bubur dari bapak-bapak yang biasa jualan keliling perumahan. Ibu-ibu sini biasa langganan beli tiap pagi. Biar Kanaya tidak perlu repot-repot menyiapkan sarapan. Maaf, mulai detik ini kita bikin kesepakatan aja deh. Si adek mau dipanggil siapa? Selama belum ada nama sebelum dia lahir. Adek aja, emang mau apa? Acil. Anak kecil. Dia belum jadi anak. Kalau gitu, bacil. Bayi kecil. Yakin bayinya kecil, Mas? Kanaya menunjuk perutnya yang kini sudah terlihat menonjol. Membuat Nagara meringis. Bunyi. Bola mata Kanaya berotasi malas. Ada-ada saja, yang sekarang filosofinya dari mana coba? Emangnya dia mirip kelinci, sampai mau dipanggil Bunyi? Enggak sih. Tapi kan bikinnya waktu itu kamu cosplay jadi kelinci. La ilaha illallah. Kanaya tidak sanggup. Ia beranjak dari kasur, berdiri, dan menggebuk muka Nagara dengan bantal. Sebelumnya dia sempat memekik, nawaitu gebukraimu. Memukul wajahmu. Jadilah Nagara yang belum siap dengan aksi tiba-tiba Kanaya, terkena hantaman maha dahsyat sampai kepalanya terdorong ke belakang. Bercanda, Nay. Kanaya hanya bisa mendengus dengan muka memerah padam dan rambut yang awut-awutan. Terus soal yang ngerokok. Aku pikir udah enggak. Bukan maksud aku ngelarang-larang kamu. Cuman kalau aku terserahin kamu gitu aja. Kesannya kayak aku nggak peduli. Padahal itu semua juga demi kesehatan kamu. Utututu, gemesnya. Nagara duduk di pinggiran kasur dan menarik pinggang Kanaya mendekat lalu menempelkan pipi kanannya ke perut si istri. Suka sekali melihat Kanaya cerewet dan sok-sokan memasang wajah garang. Dipikirnya nyeremin kali ya, padahal di mata Nagara malah terkesan imut. Iya, maaf. Nggak bakal ngerokok lagi. Nggak janji. Mas. Sesekali boleh ya? Sesekalinya itu jangka waktunya berapa? 1 bulan sekali. Oke, berarti tiap abis ngerokok nggak boleh cium-cium aku. Nggak boleh peluk-peluk. Nggak boleh tidur bare. Nggak jadi. Ngerokok kalau udah mau gila aja. Stres berat sama kerjaan. Biasanya aku bisa tahan kok. Cuman emang udah sumpek banget otaknya semalam. Kalau bisa sih jangan, Mas. Kalau kamu lagi stres atau capek, bisa ngobrol sama aku. Selama ini, Nagara memang jarang sekali berbincang dengannya perihal masalah kantor atau kendala yang ia alami. Mungkin karena merasa Kanaya tidak mengerti juga. Jadi ketimbang membicarakan mengenai rasa stresnya, Nagara justru sering memilih ndusel-ndusel ke badan Kanaya untuk menghilangkan sejenak stresnya. Nagara terkikik dan mendonggak. Stop doing that. Doing what? Say something that makes me want to kiss you. Wah cuman cium aja, Gan. Nggak usah mancing. Mancing mania mantap. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.